Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi. Kita masuk dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Dan di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang solidir terhadap teman dan sahabat. Kita bahas tentang solidaritas terhadap sesama kita. Kita juga akan belajar bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya. Dari materi ini kita akan belajar banyak hal berkaitan dengan bagaimana kita bisa memberikan solidaritas kita kepada sesama sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Simak penjelasan selanjutnya ya. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa lagi, kita akan masuk di materi pembelajaran PAK di bab 9. Di bab 9 kita akan belajar tentang solider terhadap teman dan sahabat. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menghayati solidaritas bagi sesama melalui doa. 2. Menyebutkan makna solidaritas. 3. Bercerita tentang membangun pertemanan dan persahabatan. 4. Menulis doa atau puisi untuk sahabat. Persahabatan, seperti dalam gambar ya, ada kebersamaan. Nah, sebelum pembelajaran, saya meminta kalian untuk melihat lagu dari Bruno Mars, Count on Me. Siapa yang sudah mendengarkan lagu ini? Lagunya asik kan? Bukan hanya sekedar asik, tapi punya arti yang sangat mendalam. Mungkin yang paling kalian ingat, You can count on me like 1, 2, 3, I'll be that, gitu ya. Ya, oke. Atau yang paling diingat yang oh yeah gitu. Nah, bukan sekedar mengingat oh yeah atau you can count on me like 1, 2, 3, bukan itu. Tetapi ketika kalian mendengarkan lagu ini, yang pintar bahasa Inggris pasti sudah tahu maknanya, artinya. Wow, dalam sekali. Bahkan ada kata-kata engkau dapat mengandalkan aku seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Mengandalkan, sahabat itu bisa diandalkan. Ada juga kata yang sangat dalam kalau kamu sedang menangis, aku menyediakan bahuku. Dan seterusnya. Kurang lebih gambaran dari lagu ini seperti itu. Lagu Bruno Mars ini isinya menggambarkan sekali lagi arti persahabatan, solidaritas. Nana yang terkasih dalam Tuhan Yesus, konsep Alkitab tentang solidaritas dan pertemanan. Sejak penciptaan Adam, Allah melihat bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri saja. Kemudian Ia menciptakan Hawa untuk mendampingi Adam. Manusia tidak dapat hidup seorang diri saja, sekali lagi. Itu berarti manusia memang memungkinkan untuk memiliki hubungan personal, pribadi, dan sosial dengan orang lain. Manusia diberi kemampuan untuk membangun hubungan sesama, bahkan saling tolong-menolong. Manusia makhluk individu dan sosial. Dalam ilmu sosiologi, manusia disebut sebagai makhluk sosial dan individu. Artinya manusia ada sebagai pribadi, seorang diri sebagai dirinya sendiri, tetapi dalam kesendiriannya manusia membutuhkan orang lain. Jadi, manusia memiliki kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Dalam kehidupan pribadi, manusia memiliki cara hidup, cara berpikir, kebiasaan-kebiasaan yang dapat dilakukan. Sedangkan dalam kehidupan sosial, manusia membina hubungan dengan orang lain, dengan sesamanya, baik dalam keluarga maupun orang lain yang bukan keluarga.
Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Solidaritas artinya berbela rasa pada sesama, menunjukkan simpati dan empati pada sesama. Karena kehidupan remaja tidak terlepas dari pertemanan dan persahabatan seperti gambar di atas, dan hal ini amat penting. Bahkan pertemanan dan persahabatan seringkali terbentuk dalam kelompok-kelompok tertentu. Mungkin kelompok tim karena sama-sama suka basket, tim basket. Mungkin kelompok tim suka musik berarti kelompok band misalkan, atau kelompok-kelompok yang lain. Teman, siapa teman? Teman adalah seseorang yang kita kenal dan dapat kita ajak untuk melakukan banyak hal bersama-sama, baik belajar maupun bermain. Sekali lagi, teman adalah seseorang yang kita kenal dan dapat kita ajak melakukan banyak hal bersama-sama, baik belajar maupun bermain. Selanjutnya, sahabat. Sahabat adalah seseorang yang kita percayai untuk saling berbagi dan mencurahkan isi hati. Bahkan sahabat adalah orang yang kita percaya untuk menyimpan rahasia yang tidak diberitahukan pada teman lain. Perhatikan, di antara kalian pasti punya sahabat dan biasanya kalian bisa berbagi. Apapun itu kalian bisa ceritakan kepada dia karena dia sahabat kalian. Beda dengan teman. Biasanya solidaritas ditunjukkan pada orang-orang terdekat seperti keluarga, orang tua dan saudara, teman dan sahabat, barulah kepada orang lain. Jika kita tidak mampu menunjukkan solidaritas kita pada orang-orang terdekat, maka akan sulit untuk solider pada orang lain yang tidak kita kenal. Yang dekat aja susah, apalagi yang tidak kita kenal. Solidaritas dalam kaitannya dengan persahabatan akan menggiring remaja untuk memahami makna solidaritas dan pertemanan secara benar. Remaja suka berkelompok dan mereka sering mengidentifikasikan dirinya dalam kelompok. Dalam kondisi seperti ini terkadang makna solidaritas dipahami secara keliru. Dalam kondisi seperti ini terkadang sekali lagi makna solidaritas dipahami secara keliru. Seringkali tawuran atau perkelahian antar kelompok remaja dipicu oleh sikap solidaritas. Ada temannya yang sedang tawuran, ya ikut, karena itu temanku, solidaritas dong. Sekali lagi, ini sikap solidaritas yang keliru. Cenderung membela temannya meskipun temannya bersalah. Pembelaan itu dipahami sebagai solidaritas. Hati-hati di situ ya. Solidaritas terhadap teman dan sahabat juga ada batasnya. Artinya harus dilihat apakah bantuan itu tepat dan berguna ataukah tidak. Misalnya, kalau itu berupa kesulitan keuangan, maka bantuan yang diberikan haruslah yang bersifat menolong supaya mereka mampu berusaha sendiri, seperti memberikan sedikit uang untuk berjualan kacang atau manisan dan seterusnya. Tentu sekali lagi, lihat konteksnya, lihat kondisinya ya. 2. Membantu temannya mengambil barang ke lantai atas atau lantai bawah karena temannya baru tidak enak badan, dan lain sebagainya. Masih ada banyak lagi. Mari kita perhatikan, nanti kalian baca Lukas pasal 5 ayat 1-11. Terkhusus ayat 4-5, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Saat itu Yesus menolong
murid-muridnya yang bisa kita bilang juga sahabat-sahabatnya. Dia, Yesus, peduli kepada mereka. Ketika sahabat-sahabatnya mengalami kesulitan, ada persoalan di mana mereka tidak mendapatkan ikan. Yesus menolong mereka dan akhirnya mereka mendapatkan ikan banyak sekali. Lukas 6 ayat 1-5. Kalian nanti baca. Berarti Yesus menunjukkan solidaritasnya dengan membela murid-muridnya dari serangan orang Farisi. Yesus menyatakan bahwa praktik Sabat tidak boleh merosot menjadi satu bentuk upacara keagamaan yang harus dipelihara dengan mengorbankan kebutuhan penting manusia. Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Sekali lagi, hari Sabat menjadi penting, tetapi jangan sampai mengorbankan kebutuhan penting manusia. Waktu itu orang Farisi melihat murid-murid Tuhan memetik gandum dan dipersalahkan. Yesus menunjukkan solidaritasnya membela. Sabat harus dihormati dan dijadikan hari untuk beristirahat dari segala pekerjaan dan menyiapkan diri secara khusus untuk beribadah. Ya. Namun, dalam Injil Lukas 6 ayat 6-10 mengajarkan kita bahwa hari Tuhan itu harus menjadi satu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk menolong orang yang membutuhkan. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Sekali lagi, hari Sabat menjadi penting. Tapi menolong orang secara rohani dan jasmani juga menjadi bagian penting. Apa yang dilakukan Yesus juga? Yesus menegur para murid dalam Lukas 18 ayat 16. Ketika apa? Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Yesus menegur murid-muridnya ketika mereka salah. Mereka mau menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Yesus. Solidaritas yang benar. Hal penting yang dapat dicatat dalam persahabatan Yesus dengan murid-muridnya adalah Dia selalu berdiri di pihak mereka dan membela mereka, tetapi Dia tidak membenarkan mereka ketika melakukan kesalahan dan menegur mereka. Yesus menempatkan kebenaran dan berani berkata benar sebagai bagian penting dalam membangun dan memelihara persahabatan. Solidaritas harus ditempatkan pada kebenaran, bukan hanya pada orangnya. Artinya, kamu dapat menunjukkan solidaritasmu pada teman dan sahabat ketika ia ada di pihak yang benar. Akan tetapi jika ia bersalah, kamu harus mampu menegurnya dan membantu dia memperbaiki sikap. Solidaritas hendaknya dilandasi kasih yang tulus tanpa mengharapkan imbalan dan penghargaan terhadap teman dan sahabat. Sekali lagi, hendaknya dilandasi kasih yang tulus tanpa mengharapkan imbalan dan penghargaan terhadap teman dan sahabat. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu berkaitan tentang solidar terhadap teman dan sahabat. Untuk tugas dapat dilihat di GC. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.